Baik, Bapak Ibu, selamat malam, shalom bagi kita semua. Kita bertemu kembali lagi dalam Growth with Christ Ministry untuk bincang iman, khususnya untuk bulan April ya, minggu pertama di bulan April. Tapi meskipun demikian, tema kita itu sudah dimulai di minggu terakhir bulan Maret, begitu ya, untuk membahas keseluruhan tema-tema yang ada dalam sebulan plus 1 minggu yang lalu. Baik, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, teman, hamba-hamba Tuhan, pendeta, majelis, dan mahasiswa-mahasiswi teologi, Bapak Ibu guru yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk boleh hadir dan belajar bersama-sama dengan satu tema kita pada malam hari ini, yaitu teologi konstruktif. Dan di tengah-tengah kita bersyukur juga telah hadir narasumber kita yang akan membawa kita dalam diskusi dan pembincangan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Fernando Sibarani. Selamat malam Pak Fernando. Shalom. Selamat malam Pak Aryono. Selamat malam semua teman-teman. Oke, kita tidak panjang-panjang waktu. Bapak Ibu, baik, kita akan mulai. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh bersama belajar, kami boleh berdiskusi, kami boleh bertukar pikiran, kami boleh sama-sama membahas satu tema yang menjadi pergumulan kita pada malam hari ini. Kami rindu berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Fernando, dalam segala hal yang akan disampaikan, materi yang sudah dipersiapkan, boleh menjadi berkat pembelajaran dan satu titik pemikiran awal kami untuk melihat bagaimana kami boleh secara luas melihat kebenaran firman Tuhan, secara otentik dan secara kontekstual melihatnya. Kami berdoa teman-teman kami yang pada saat ini sedang dalam permasalahan karena tidak bisa bergabung, wifi yang sulit. Kemudian kami juga berdoa biarlah dimanapun mereka malam hari ini, dimanapun mereka berada, dalam profesi apapun, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan sertai. Dan kami rindu Tuhan, melalui perbincangan pada malam hari ini, kami semua boleh diberkati dan boleh memperoleh berkat Tuhan dalam pelajaran ini. Terima kasih, kami serahkan waktu selanjutnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Fernando sekalian untuk perkenalan sekalian, Pak. Kami persilahkan. Ya, saya Fernando Sibarani, orang Batak kalau begitu ya. Sekarang melayani di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Metodis Indonesia, dan sebetulnya saya dosen di bidang Perjanjian Lama, dan hari ini ditodong oleh Pak Haryono dengan yang berbau-bau sistematika. Tapi tidak apa-apa karena katanya ini kan forum diskusi ya. Jadi dia pun tidak menempatkan diri sebagai narasumber yang maha tahu, tapi teman diskusi lah ya teman-teman. Saya tinggal di Medan, menikah dengan seorang pendeta juga. Pendeta, sukanya pendeta juga sepertinya. Dan kami sudah dianugerahi 3 orang. Itu saja mungkin Pak Haryono. Silakan. Terima kasih. Jadi tema kita ini memang menarik pertama sekali karena ternyata terus terang saya sendiri sangat excited ya, sangat senang dengan tema ini, dan setelah masuk di Zoom saya melihat bahwa ya pesertanya juga lumayan banyak. Ini menggembirakan sekali karena ternyata masih banyak orang yang rindu untuk belajar bersama ya. Dengan teologi di tengah-tengah sepertinya ya kesannya sudah semakin lama semakin redup. Redup mungkin kalau dilihat cerminannya dari gereja mungkin ya. Tetapi dalam pendidikan teologi sendiri memang sepertinya ya asik ya sebetulnya belajar teologi. Jadi tidak selalu harus dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan atau ya membosankan dan seterusnya. Hanya saja memang justru disitulah titik pentingnya apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini ya, teologi yang konstruktif.
Lalu saya juga sangat senang dengan subtema yang diberikan oleh Pak Haryono, membangun hermeneutik kontekstual, karena ternyata memang sebetulnya nanti bisa didiskusikan ya, teologi konstruktif itu katanya juga sebetulnya adalah di salah satu sisinya juga mengkritisi apa yang disebut sebagai teologi kontekstual itu. Tetapi saya sendiri yang dibentuk dalam sebuah, katakanlah, lingkungan yang sangat menekankan kontekstualisasi teologi, sebetulnya menganggap bahwa atau tidak merasa bahwa kritik-kritik itu tepat sebenarnya ya. Jadi menurut saya sudah cocok juga bahwa hermeneutik kontekstual sebetulnya juga adalah bagian daripada atau sekaligus sudah melakukan sebuah teologi yang konstruktif. Tapi nanti kita akan melihat ya, bisa kita diskusikan itu lebih lanjut. Tadi saya dengar dari Pak Haryono, pesertanya ini kan ada hamba Tuhan, ada mahasiswa teologi juga, lalu mungkin ada kaum awam atau warga jemaat, gereja juga. Ya, saya pikir ya bisalah ya kita nanti saling melengkapi ya. Karena sebetulnya kan ini teologi konstruktif kan pada dirinya sebetulnya adalah kritik metodologis ya. Karena itu sebetulnya sangat filosofis sifatnya, tetapi yang penting bagi kita tentu dalam konteks ini adalah bagaimana sebetulnya teologi konstruktif ini bisa menolong kita untuk lebih mengenal Tuhan, begitu sepertinya ya, supaya dia applicable, ya bisa memang betul-betul bermanfaat. Kalau enggak, ya apa manfaatnya juga, apa untung-untungnya juga dalam bangunan atau peziarahan iman kita ini. Tetapi di titik itu pula saya pikir memang kesulitan-kesulitannya. Karena apa? Karena memang sudah terlalu lama kita di sini ya. Saya membuat di sini teologi itu ya sistematika versus teologi konstruktif. Walaupun ya karena waktu kita nggak panjang, di dalam tubuh sistematika ini sebetulnya kan sudah banyak juga ya, ada teologi dogmatika, sistematika sendiri, lalu teologi kontekstual. Tetapi sebetulnya saya melihat bahwa ketiga-tiganya irisannya cukup tebal dan apa namanya ya, perbedaan-perbedaannya banyak, tetapi irisan yang tebal itu adalah bahwa yang baik yang dogmatik, baik yang sistematik, dan katanya, saya tidak merasa sih, tapi saya katakan dulu, katanya yang kontekstual pun pada akhirnya apa namanya itu ya, jatuhnya ke sebuah pemahaman yang esensialis bahwa ada sesuatu yang baku, dan karena itu nggak boleh ditawar-tawar. Kadang-kadang saya sedih juga kalau ada misalnya kita berdebat atau katakanlah berbicara, berdiskusi tentang satu dan lain hal, kalau ada orang sudah mengatakan, sudah jelas itu di dalam Alkitab kan sudah begitu, ngapain lagi digugat, ngapain lagi dibicarakan? Ini repot. Saya pun kadang-kadang sulit memahami apa yang dimaksud dengan itu ya. Lalu Alkitab mana yang dia maksud? Lalu akhirnya ada yang absolut. Dan cilakanya yang absolut itu dianggap berlaku universal. Berlaku di semua tempat gitu ya, berlaku untuk semua orang. Jadi sangat powerful lah ya. Dan kekal, final. Seolah-olah rumusan-rumusan teologi atau apapun yang dikatakan tentang sesuatu itu sudah selesai. Sudah final. Mungkin kalau kita masuk ke contoh-contoh yang apa ya, yang konkret-konkret misalnya ya beberapa waktu lalu ramai, sempat saya juga dikeroyok rame-rame karena persoalan perceraian misalnya kan, karena soal perceraian. Lalu teman-teman dengan sangat gampang saya lihat mengatakan bahwa kan nggak boleh bercerai. Oke, lalu bagaimana? Jemaahnya bercerai juga tuh. Berbuih-buih pun mulut kita bilang nggak boleh bercerai. Itu jumlah perceraian itu. Hitung jumlah perceraian itu. Lalu apa kata Alkitab? Alkitab bilang nggak boleh bercerai. Apa betul begitu? Iya, sebagian. Sebagian lagi teks-teks Alkitab kita malah bilang, Allah sendiri bercerai. Walaupun dia bilang, itu kan penggambaran. Allah bilang, kau Israel nggak setia, karena itu kuceraikan kau.
Oke, saya bilang. Satu titik, Allah pernah suruh loh Abraham bercerai. Walaupun istri adalah istrinya yang kedua, atau siapapun itu, pokoknya istrinya, bercerai aja kau. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sebetulnya Alkitab sendiri, teman-teman, tidak bisa menjadi hakim secara serta-merta terhadap banyak soal. Ya. Kalau Alkitabnya sendiri tidak bisa menjadi hakim, lo kok bisa pula kita dengan rumusan-rumusan teologi kita itu menjadi hakim, penentu kebenaran sebagai sesuatu yang universal. Pokoknya harus kematian sajalah yang bisa menceraikan, katanya. Saya bilang kalau gitu begini aja, semoga nanti putri-putri kita menikahnya baik, tidak menikah, dan lalu misalnya mendapatkan perlakuan yang tidak baik di rumahnya sampai mendapatkan kekerasan rumah tangga misalnya. Kalau itu sudah terjadi, berdoalah kau, saya bilang, supaya anakmu itu cepat mati saja. Karena cuma itu yang bisa memisahkan dia dari kesakitannya, dari penderitaannya, apa begitu? Nah, formulasi baku, formulasi absolut, mempokoe segala sesuatu, pokoknya nggak bisa. Itulah sebetulnya yang secara sederhana boleh menggambarkan teologi sistematika. Yang di dalamnya ada dogmatika. Dogmatika lebih keras lagi ya. Sistematika merasa sebetulnya mau membuat sebuah bangunan yang lebih komprehensif, tetapi pada ujung-ujungnya kan itu seolah-olah sebuah formula yang baku juga. Dan itu menjadi gambaran untuk melakukan teologi apa saja, ya. Jadi pemberhalaan warisan masa lampau itu memang ya masih sampai sekarang masih ya. Semoga saya salah. Ya, saya sendiri di gereja saya masih kok saya melihat itu. Misalnya sikit-sikit, John Wesley bilang nggak begitu katanya. Pokoknya John Wesley lah semua apa namanya ini dasar berpikirnya, tanpa mau tahu juga ada apa dengan John Wesley ya pada waktunya, pada masanya. Jadi pemberhalaan warisan masa lampau sebagai prinsip dasar untuk menjelaskan semua realitas. Orang tidak mau tahu kenapa Johannes Calvin misalnya sampai kepada kesimpulan predestinasi. Lalu John Wesley sampai kepada kesimpulan yang free will. Pokoknya bertengkar saja. Ya, saya orang Metodis, pokoknya kalau ada orang yang berbau-bau Calvinis, lawan. Saya Calvinis, ada berbau-bau Metodis, itu heretik, ya, itu sesat. Ini yang repot. Maka itu yang dilihat sehingga muncul keresahan. Dan karena itu teologi konstruktif, ya bisa dikatakan memang ya namanya katakanlah dalam tanda petik perlawanan ya. Karena itu mengambil jalan yang lebih yang berbeda lah ya daripada pendekatan yang pertama. Kalau yang tadi itu absolut sifatnya baku, lalu menganggap rumusannya sudah kekal final, maka yang progresif memang berorientasi ke depan, imajinatif. Ya. Imajinasi terbuka sebagai dasar pengharapan. Apa yang dimaksud dengan itu nanti kita bisa lihat lagi lebih jelas lagi ya. Tetapi yang paling pokok di situ tentunya adalah bahwa realitas menjadi titik berangkat yang penting. Bagaimana itu dilihat? Nah, nanti kita diskusikan lagi karena itu pun masih sangat kompleks juga sebetulnya soal-soal di seputaran apa itu realitas dan bagaimana memandang realitas ya. Kita teruskan aja dulu yang dasar-dasar. Lalu sistematika itu, yang sistematik itu, yang biasa kita hidupi itu, saya bilang begitu aja lah ya, supaya kita agak sedikit jujur kesannya. Sifatnya kan deduktif ya. Deduktif maksudnya ya sudah dirumuskan, sudah digariskan, sudah didogmakan, dan karena itu dari atas kita menurun arihkannya, mewariskannya. Karena itu ada istilah ditradisikan atau ditradisikan ya. Dan menetapkan formula dogma untuk menginvestigasi kenyataan partikular. Apapun yang terjadi, maksudnya begini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan iman kita, mesti dijawab dengan apa rumusan mengenai itu dulu ditetapkan. Ya kalau ada. Kalau nggak ada, ya dia ada-adakan juga. Dengan tetap dengan tetap dalam bayang-bayang maut. Ketakutan disebut heretik, ketakutan untuk keluar sedikit saja nggak boleh.
Padahal, nah ini saya teringat sedikit, sebetulnya ini kalau kita tarik ke belakang kan, teman-teman, kan bukannya ini sebetulnya yang menjadi, katakanlah perjuangan reformasi ya, saya tarik sampai ke reformasi saja, kalau tarik ke belakang lagi masih bisa sebetulnya. Martin Luther kan, dengan apa yang disebut dengan sola scripturanya itu, maksudnya kan ini, maksudnya Alkitab tidak boleh direduksi, tidak boleh dikurung hanya kepada pemahaman yang baku itu saja. Itu sebetulnya. Maka kembali kita kepada Alkitab. Lalu orang Protestan malah lebih Luther dari Luther sampai sekarang. Yang dikritik adalah dogma gereja yang sudah mengangkangi Alkitab. Lalu yang kita lakukan malah lebih mengangkangi lagi. Malah lebih nggak bisa mau keluar gitu dari rumusan-rumusan. Ya, jadi Martin Luther pun sebetulnya sudah itu ya, seorang yang konstruktif, dan nggak ada yang nggak konstruktif menurut saya teolog-teolog besar itu, justru karena konstruktif, katakanlah setidak-tidaknya dalam pola pikir apa namanya ya, dalam apa watak berpikirnya, maka muncul teologi-teologi yang besar-besar itu juga gitu. Nah, daripada berpikir seperti itu, orang-orang yang konstruktif berusaha untuk induktif dari bawah lah. Berangkatlah dari kenyataan partikular, lalu dari situ kita menetapkan agenda aksi kita. Ya, yang kontekstual pun begitu. Tapi di sini titik tengkarnya saya lihat dikatakan karena metodologi di dalam berteologi kontekstual kata mereka selalu mulai dari deskripsi kasus, katakanlah begitu ya, lalu menganalisa kasus, lalu di akhir baru refleksi teologis. Walaupun menurut mereka, walaupun di akhir itu refleksi teologi, sebetulnya orang sudah memilih-milih dari awal apa yang mau dia bahas. Dan karena itu mereka mengkritik teologi kontekstual sebagai sesuatu yang tidak betul-betul dari bawah, gitu ya. Nah, itu dia. Saya lihat sedikit titik tengkarnya antara teologi konstruktif dengan yang apa namanya ini kontekstual. Walau saya sendiri dari yang berlatar belakang teologi kontekstual tidak merasa seperti itu, ya sudah sangat biasa menurut saya kita untuk memulai segala sesuatu betul-betul dari bawah itu, ya tidak mesti juga apa namanya seperti yang dikatakan sudah terbingkai, ya memang nggak ada orang yang datang berteologi dengan kepala kosong, memang nggak ada orang yang datang dengan dari kekosongan kan, pasti sudah ada nilai-nilai di atas kepalanya. Tetapi kan apakah itu harus serta-merta menganggap bahwa dengan demikian teologi kontekstual gagal misalnya untuk dalam perjuangannya? Saya pikir nggak juga lah ya, tetapi ya boleh-boleh lah ya untuk bahan diskursus ya silakanlah kita berbicara mengenai itu. Tetapi yang jelas yang induktif itu dipentingkan dari dalam teologi konstruktif ini harus dari bawah, berangkat dari kenyataan partikular, berangkat dari kenyataan-kenyataan yang dialami oleh individu-individu, bisa juga begitu ya, atau kelompok-kelompok, atau apalah penggolongan-penggolongan yang bisa masuk di situ, baru kita menetapkan agenda aksinya. Lalu yang sistematika memang ya jelas terkesan eksklusif. Tadi saya sudah singgung kan, pokoknya metodis itu yang paling benar, pokoknya Calvinis itu yang paling benar, pokoknya Lutheran itu yang betul-betul sampai ke surga, 2000 lagi ongkosnya sampai gitu ya. Dan biasanya memang yang sistematika ya teologi itu masih dipandang sebagai the queen of science, the queen of science ya. Kalau itu abad keberapa itu sebetulnya begitu itu, abad 16, 17 kurang-kurang begitu ya. Jadi seolah-olah teologi saja yang penting. Kalau yang konstruktif memang akhirnya menyadari bahwa teologi nggak cukup. Ilmu teologi maksudnya ya. Jadi ilmu teologi mesti ekumenis juga, mesti interdisipliner. Belakangan saya sadari ini misalnya dengan contoh ini karena Pak Wardiono sudah ingatkan saya contoh-contoh katanya dalam surat saya itu. Jadi sekaligus saya beri contoh-contoh kalau saya ingat. Misal dalam konteks katakanlah misalnya percakapan tentang LGBT misalnya ya. LGBT. Saya yang sebetulnya juga bukan orang yang keras menentang, bukan orang penentang LGBT. Saya merasa sangat berempati dengan LGBT. Sampai pada satu titik ketemu dengan seorang teman, ya, pemimpin cangkang queer di Medan ini, ketuanya, Ameng ya, Amek. Dia nggak saya pikir dia nggak keberatan saya sebut namanya karena memang orang ini sudah betul-betul menjadi dirinya sendiri ya.
Suatu ketika beliau datang, baru pertama kali saya bertemu dia, ke STT Bandar Baru. Begitu dia datang, saya tidak pernah berpikir orang ini, ya saya lihat gayanya, oh lebih preman dari saya, oh tubuhnya gempal, oh ini pasti preman Sambule ini. Lalu dalam benak saya, dia ini pasti homoseksual. Karena posturnya sudah seperti laki-laki, betul. Nggak ada saya lihat kesannya dia perempuan. Sampai kepada satu titik, dia tanya, menurut Bapak saya ini apa katanya? Hah? Saya terdiam. Dia bilang begini, saya Pak, lahir dengan vagina. Saya kaget lah kan, iya pula. Tapi Pak, katanya, saya tidak ada ovum, tidak ada ovarium. Terbelalak lah saya. Lalu dia bilang, jenis seperti saya ini Pak, baru satu dari sekian banyak lagi. Ratusan macam ini. Saya nggak paham itu. Siapa yang paham itu? Mungkin ilmu kedokteran, mungkin ilmu psikologi, atau mungkin ilmu-ilmu yang lain. Lalu bagaimana bisa lagi dalam masa sekarang ini teologi menganggap dirinya bisa bermain sendiri, menyelesaikan itu semua, tanpa mendengar dari ilmu-ilmu yang lain. Dan karena itu konstruktif. Itu sangat membuka dan bahkan berharap bahwa disiplin-disiplin ilmu yang lain itu pun ikut bercakap-cakap dengan mereka ketika menghadapi situasi-situasi tertentu, katakanlah konteks-konteks tertentu yang akan dipercakapkan. Dan karena itu sifatnya interdisipliner. Saya sendiri sih sebetulnya tadi saya mengatakan kan, oh iyalah saya pun sudah lakukan. Dulu waktu saya masih studi S2 di sekitar tahun 93, tesis saya itu membahas tentang keadilan komunikatif. Nggak bisa. Bagaimana kitab Amsal yang adalah produk dunia yang sangat kuno itu kalau saya sebut di situ pun kotanya itu saya pikir nggak lebih besar dari kampung Sikeben sana, yang di balik-baliknya Bandar Baru sana. Bukan kota seperti New York atau Jakarta yang sekarang ini. Karena itu kan nggak sama itu problematika. Lalu bagaimana nilai-nilai yang ada di situ bisa berbicara kepada nilai-nilai modern ini? Hanya dengan membaca Alkitab lalu menerjemahkan itu, nggak bisa. Dan tahun 2003 itu saya sudah sadari, dan karena itu saya menjembataninya dengan memakai filsafat dari Jürgen Habermas yang berbicara tentu kepada teori tindakan komunikatif. Ya itu dia. Baru bisa, baru ketemu, baru ada benang merah yang bisa membuat kita nyampe gitu, ada jembatannya. Jadi sebetulnya memang ya teolog-teolog, para pendeta memang harus lebih rendah hati ya. Mulai dari sekarang ini, karena kita ini harus menyadari sungguh-sungguh keterbatasan kita, dan dunia ini sangat kaya. Dan sumber-sumber sangat kaya. Kenapa nggak pakai gitu maksudnya? Nah, lalu supaya nggak terlalu lama ini pemaparan, teologi konstruktif itu dengan demikian simpul-simpulnya adalah kesimpulan-simpulannya radikal open system. Jadi sebuah sistem yang terbuka secara radikal. Ya. Dia bersifat pedagogis. Itu tadi yang saya sebut. Mengajak elemen yang terlibat untuk berdiskusi sekaligus berkolaborasi. Dalam kasus LGBT misalnya. Nggak ada jalan lain. Mesti berkolaborasi dengan psikologi, mesti berkolaborasi dengan kedokteran, mesti berkolaborasi dengan HAM, mesti berkolaborasi dengan segala hal. Jangan kita ini jadi pongah saja. Ya, kadang-kadang dalam hal ini saya jadi emosi kalau sudah disinggung ini. Karena kami sekarang metodis, Haryono masih metodis. Saya metodis, Pak. Nah, sekarang kan lagi goncang-goncang ini. Goncangnya karena Inggris, misalnya metodis Inggris. Iya, mengeluarkan surat itu. Ya, pernikahan sejenis. Amerika 60-40, 60%, 40%. Dan akhirnya yang setuju dengan LGBT memang sudah banyak yang keluar dari United Methodist Church. Karena pandemi nggak jadi General Conference-nya. Sebetulnya memang presentasinya itu kan sekitar berapa itu? 53-47%. Tetapi kenapa 53% tidak setuju? Karena di sana masih ada terkait Filipina dan Afrika yang masih masuk dalam UMC.
Kalau hanya Amerika saja dihitung, ternyata 60-40, 60% setuju dengan itu. Kalau saya bilang kepada pendeta-pendeta di gereja metodis, jadi kalian pikir pendeta profesor-profesor, pendeta-pendeta di Amerika itu lebih bodoh dari kalian? Atau lebih tidak rohani dari kalian? Jangan begitu maksud saya. Ya bercakap-cakap dulu gitu ya. Jangan terus membuat judgement, apalagi aduh, yalah kalau diteruskan itu nanti bisa jadi apa ini, emosi tingkat dewa. Lalu memang teologi konstruktif itu sekali lagi karena pedagogis sifatnya, maka dia kolaboratif, plural dan terbuka. Dialog harus menjadi kebiasaan, habitus. Ya, memang kita harus membudayakan itu ya, saya pikir ya, setuju ya Pak Haryono ya. Ya, saya pikir begitu. Jadi kelas-kelas seperti ini saya pikir memang mestinya lebih banyak diadakan gitu ya. Syukurlah Haryono dan teman-teman membuat yang begini. Kalau enggak tahu kita di mana arena kita lagi untuk bercakap-cakap. Kalau di bawah arena gereja saya lihat nggak tahu lagi lah, itu aja. Sebentar pasutri, sebentar pasutri lagi. Seolah-olah cuma pasutri aja masalah dunia ini. Bukan itu nggak penting, penting, tetapi ya ya kita lihat dulu ya supaya jangan kita menjadi menyempit. Lalu anti kemapanan itu sudah jelas ya, yang konstruktif pasti anti kemapanan, anti esensialisme. Kenapa? Karena menolak finalitas teologi tadi. Itu. Lalu non apologetik. Setahu saya waktu saya masuk studi S1 pun tahun 91 saya masuk di studi S1. Ya, tahun 93. Tadi yang tesis itu salah, 2003 itu. 93 saya masuk. Ini mata kuliah, ada dulu mata kuliah katanya apologetik. Tapi pada saat saya masuk sudah nggak ada ini, sudah digeser. Tetapi saya nggak tahu apakah saya salah atau tidak. Saya tak, sepertinya masih ada STT yang memakai mata kuliah ini. STT ya, apologetik. Apologetik saya pikir memang ya sibuk dengan perdebatan-perdebatan yang saling menyalahkan, saling menjelekkan, mencari-cari kelemahan, lalu mencari kemenangan sendiri gitu ya. Kalau yang konstruktif tidak begitu. Karena terbuka untuk dialog, maka fokusnya menjadi mengubah dunia. Dunia ini menjadi fokus. Apa yang applicable itu yang menjadi fokus, kan seperti itu tadi ya yang disebut itu. Seperti apa tadi tujuan daripada apa namanya kelas Yudayanya si Haryono kan. Jelas-jelas applicable dia gariskan di itu. Jadi bukan sibuk mengurusi aliran lain, sibuk bilang itu sesat, sibuk ini mensesat-sesatkan. Walau memang kritik harus disampaikan, ya. Setiap teologi, setiap warisan kalau sudah tidak inklusif, sudah tidak terbuka, sudah menganggap diri final dan tidak emansipatif, memang harus dikritik dalam teologi konstruktif. Tetapi tidak dalam rangka menjatuhkan. Tetapi membangun, ini kan konstruksi ya, membangun bangunan bersama yang lebih bisa diterima lah ya pada masa ini oleh kebutuhannya, oleh permasalahan yang kita hadapi gitu. Jadi sebetulnya secara umum itunya teologi konstruktif ya. Tetapi tadi Pak Haryono lemparkan kepada saya, ini penting memang mengingatkan saya terhadap beberapa pertanyaan yang sering dilemparkan kepada teologi konstruktif. Misalnya, bagaimana teologi konstruktif memandang realitas kalau begitu? Kan itu yang penting tadi, karena dia bergerak dari realitas. Ya, jadi yang jelas teman-teman, teologi itu pertama-tama teologi tidak universal. Itu tadi kan saya sudah singgung beberapa kali. Dalam bahasanya apa namanya ini si Raimundo Panikkar itu kan totum per partem gitu ya. Jadi supaya tidak terlalu teknis sekali, Panikkar itu bilang gini, kalau kita melihat dunia ini kan, itu kan kita melihat dari apa namanya? Jendela kita. Betul ya? Dari jendela kitanya kita melihat dunia ini. Saya berdiri di ambang jendela saya, lalu dari situ saya melihat dunia ini. Dari titik itu, artinya dari per partem dia.
Walaupun saya menganggap bahwa saya sudah melihat di luar jendela sana, semuanya, panoramanya, tetapi kan yang saya lihat itu per parten dari sudut jendela saya. Ada orang lain melihat dari jendelanya. Dan dia melihat saya melihat dari jendela itu, lalu dia bilang, dia kan memandangnya cuma dari jendelanya itu saja, per parten. Dia nggak sadar saya sudah melihat, menurut saya sudah melihatnya per totum, keseluruhan gitu. Begitu juga dia. Saya bilang, kau kan cuma melihat dari sudut pandangmu. Padahal dari sudut pandang dia itu, dia sudah merasa melihat semuanya. Jadi sebetulnya kita memang semua sudah melihat semuanya, tetapi dari sudut pandang kita gitu. Point of view kita. Bukan karena kita sudah bisa melihat dengan jelas, bahwa orang lain tidak bisa melihat dengan jelas, dan bukan berarti tidak ada perbedaan di sana-sini yang dari panorama yang terlihat itu kan. Itu yang dimaksudkan oleh si Raimundo Panikkar itu. Jadi realitas mestinya dipandang begitu juga. Realitas itu bukan apa yang saya lihat saja. Realitas itu adalah apa yang saya lihat dan orang lain juga lihat. Dan bisa jadi sangat mungkin dia melihatnya dari perspektif yang berbeda. Itu realitas. Ya kan begini. Misalnya bilang, ya kan begitu katanya. Padahal ya sama-sama begini dan begitu. Tergantung kepada di jendela mana kita sedang melihat ini semua. Saya pikir Raimundo Panikkar jauh-jauh hari sudah sangat ini ya, melihat itu dengan sangat clear saya pikir. Jadi lalu teologi memang tidak kekal, teman-teman, tidak kekal. Karena teologi itu historis. Bahkan Alkitab kita kan ditulis pada suatu konteks-konteks historis tertentu, benar ya? Jangan pula kita bilang tidak, Yesus itu menyejarahkan. Nanti jadi kita, kalau tidak kita menolak bahwa teologi itu historis, sadar atau tidak, bisa menolak Yesus sebagai Yesus sejarah juga, bahwa dia betul-betul hadir di sini. Anda mau Yesus itu hanya datang ecek-ecek? Kan enggak. Dia datang, betul-betul datang, dan karena itu ada konteks historis di situ. Dan karena dia datang pada konteks tertentu, maka sifatnya tentatif. Artinya sementara. Kalau mau pakai bahasa kebenaran, dia benar sementara pada konteks itu. Dan perspektifal, jelas perspektifal. Perspektif mana dulu? Itu tadi saya katakan, Alkitab sendiri tidak bisa menjadi hakim. Karena apa? Karena para penulis di dalam Alkitab kita pun membaca sebuah realitas itu dalam perspektif-perspektif mereka. Ya kan? Karena itu nggak usah heran kalau sebentar baca Alkitab bilang manusia diciptakan pada hari ke-7, pada hari terakhir. Nggak selang 2 pasal sudah bilang manusia duluan yang diciptakan. Mana yang betul, mana yang salah? Nggak ada, dua-duanya betul, dua-duanya salah. Kalau mau dibuat begitu. Jadi, tentatif dan perspektifal. Realitas ada dalam perjalanan waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karenanya teologi pun bersifat tentatif, harus bersifat tentatif. Teologi itu harus berada dalam jalur pencarian terus-menerus. Makanya tadi aku bilang senang aku di sini, karena banyak orang datang. Berarti masih banyak orang yang betul berteologi. Karena masih mencari-cari. Kalau sudah malas datang, itu berarti dia rasa sudah, itu tadi yang 2000 lagi yang kosnya di surga lah itu. Sudah selesai. Ya, tidak boleh berhenti. Karena kalau berhenti bahaya pasti muncul. Bahayanya apa? Teologi pasti menjadi ideologi. Itu bahaya kan? Nah, dogma kita menjadi ideologi, repotnya kan mengubah dogma lebih sulit daripada mengubah penafsiran Alkitab ya. Kenapa? Karena lebih takut kita sama bapak-bapak gereja daripada sama Tuhan. Yang kedua, karena memang dogma itu biasanya ditetapkan dalam sebuah konsili, katakanlah begitu ya. Dan karena itu kan nggak mudah juga merubahnya. Tetapi kan harus setidak-tidaknya kita sadari lah itu ya. Sehingga dalam berteologi kita lebih merdeka sedikit gitu. Jadi harus dalam pencarian terus-menerus. Realitas, ya, jelasnya jeritan berdimensi sosial lah, politis kah, ekologis kah, feminis kah, berbasis gender kah, tidak dijadikan konteks berteologi saja. Mungkin ini agak ada benarnya. Kalau ini dipakai sebagai kritik kepada teologi kontekstual. Ya, dia menjadi konteks berteologi.
Padahal orang teologi konstruktif berharap bahwa jeritan berdimensi sosial, politis, ekologi, dan lain-lain itulah teks teologi itu sendiri. Agak berbeda ya. Jadi dia bukan sebagai objek teologi, tetapi subjek teologi. Subjek teologi. Ya. Dan yang terakhir ini teologi tidak esensial. Karena dia majemuk dan ekumenis. Esensialisme itu kan pandangan yang menekankan realitas yang dapat didefinisikan secara objektif, itu tadi yang saya katakan. Seolah-olah itu sudah objektif, clear objektif, dan yang memiliki makna-makna intrinsiknya sendiri dari James B. Nelson. Maksudnya gini, yang sederhana ada contoh dibuat oleh Profesor Yowas. Dia bilang, apa itu? Oh, esensialisme, contoh sederhana. Misalnya, asal dibilang perempuan, perempuan itu adalah manusia yang lemah dan cenderung emosional. Kalau dibilang laki-laki adalah manusia yang kuat dan rasional. Itu kan sudah menjadi semacam rumusan yang esensialis ya. Itu dia contoh sederhana. Padahal kan nggak begitu juga. Itu secara sederhana esensialisme itu begitu ya. Berterima kasih kepada contoh yang jelas itu dari Prof. Yowas tadi Prasetya ya. Jadi seolah-olah semua sudah ada makna intrinsiknya sendiri dan itu clear, baku. Gitu. Konstruksionisme di sisi lain percaya bahwa realitas adalah sesuatu yang terlalu kaya, terlalu melimpah, untuk dapat didefinisikan secara tunggal, apalagi objektif. Panorama itu terlalu luas, hanya untuk bisa dilihat dari satu jendela, lalu mengklaim apa yang saya lihat itu objektif. Kira-kira begitu ya. Karena itu pula, seorang teolog konstruktif mesti ekumenis. Karena mengundang kemajemukan itu pasti mengundang keterbukaan bagi perbedaan. Jadi ekumenis yang saya maksud bukan seperti ekumenisme kita sekarang. Kalau kumpul berbagai denominasi kan nggak pernah mereka bercakap-cakap tentang dogmanya kan. Dihindarkan itu. Saya pikir bukan begitu, mestinya dicakapkan. Tapi bukan dalam agenda saling melemahkan, apalagi saling menjelekkan gitu ya. Nah, lalu ada lagi pertanyaan satu lagi itu sempat dilemparkan oleh Pak Haryono. Lalu apa sumber utama teologinya kalau begitu? Teologi konstruktif ini kok kesannya seperti itu ya? Relativis sekali ya gitu mungkin kesannya ya Pak Haryono ya. Lalu apa sumber utama teologinya? Menurut saya dari literatur-literatur yang saya baca, termasuk dari uraian Pak Yowas juga, dia tidak bilang begini, tapi saya menyimpulkan bahwa sumber utama teologi daripada teologi konstruktif itu adalah kemurahan hati. Kalau begitu. Apa itu? Prof. Yowas bilang, seseorang mungkin tetap mengakar pada satu tradisi tertentu. Ini penting. Jadi apa yang kita percakapkan tadi sama sekali tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa tradisi-tradisi itu nggak laku. Bukan. Tradisi-tradisi harus dibuang. Bukan. Sama sekali bukan. Sekali lagi, seseorang mungkin tetap mengakar pada satu tradisi tertentu. Saya bisa tetap mengakar pada tradisi Wesleyan saya. Yang lain mengakar pada teologi Calvinisnya atau teologi Lutherannya dengan segala rumusan-rumusan di situ. Mengakar ya. Dan karenanya bisa mengklaim sebuah ortodoksi tertentu, nggak dilarang itu. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia berusaha bersikap murah hati, generous, pada tradisi-tradisi lain. Inklusif lah ya, itu sifatnya. Ya. Sikap seperti ini oleh Brian McLaren disebut sebagai sebuah ortodoksi yang bermurah hati. Jadi kalau ditanya Pak Haryono, sumber teologinya apa? Kemurahan hati lah. Karena saya nggak berani keluar dari situ lagi. Karena kalau kita mau menetapkan lagi A, B, C, D, jatuhnya ke sistematika lagi yang ditentang secara yang justru di jantung itu teologi konstruktif ini masuk gitu ya. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Pak
Pak Aryono sebagai pengantar ya, pengantar diskusi tentu ya. Oke, betul Pak, betul. Jadi saya pikir ya saya serahkan kembali kepada Oke. Pak Aryono. Oke, boleh. Teman-teman yang mau bertanya, boleh saatnya boleh raise hand, boleh buka video, kita boleh bercakap-cakap dengan Bapak Pendeta Fernando Sibarani, silakan nanti. Tapi saya ingin bertanya pertama kali begini, Pak. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, contoh ketika seorang melihat dunia dengan hanya dari jendela, seakan-akan dia sudah melihat dunia. Demikian juga yang lain begitu. Klaim-klaim tersebut nanti bisa nggak nanti suatu saat akan terbentur dalam satu sistem yang, contoh, sejujurnya bahwa saya metodis, tapi saya seminari dari Calvin, Pak. Jadi ketika saya Calvin bertatapan atau bersinggungan muncul, loh kok begini, loh kok bisa begini. Jadi itu akan menjadi pertanyaan pribadi ya, yang membuat kita bingung sebenarnya. Nah, jadi bagaimana, apa yang menjadi perantara itu supaya seperti yang tadi Pak bilang, kemurahan hati itu apa yang mau kita pakai untuk itu semua, Pak? Sehingga tidak ada bentrokan secara pemikiran kita, yang Calvin begini, yang Armenian begini, nanti yang Lutheran, apalagi kita ngomong lagi yang Katolik juga begitu, kan repot begitu, Pak. Silakan, Pak. Langsung ya? Langsung, Pak. Iya, oke. Iya, memang ya bukan hanya berteologi konstruktif sebetulnya. Jadi dalam berteologi model apa saja, kesulitan-kesulitan yang kurang lebih sama itu pasti akan muncul ya. Jadi klaim-klaim itu bisa akan membentuk kita juga secara pribadi, itu ya. Akan tetapi satu kunci yang perlu diingat dalam konteks seperti itu menurut saya adalah akhirnya bahwa klaim apapun jangan pernah menjadi diklaim sebagai sesuatu yang sudah final. Saya pikir safety belt-nya, katup pengamannya ada di sana. Ya. Dan karena itu misalnya mempelajari teologi-teologi tradisional memang terus harus dilakukan, tetapi betul-betul dengan kesadaran akan lokus di mana teologi-teologi itu muncul. Lokus di mana teologi-teologi itu muncul. Misal, ya saya paling tahu gereja teologi Wesleyan. Misalnya orang Metodis kan menurut saya terlalu mengagung-agungkan John Wesley sebagai seorang yang hebat dalam menawarkan kuadrilateral. Misalnya kan kuadrilateral Wesley itu adalah Alkitab, akal budi, pengalaman, lalu satu lagi Alkitab, pengalaman, akal budi, entah apa itu satu lagi saya. Kalau nggak salah pengudusan. Lalu dalam konteks pengalaman orang Metodis di Indonesia yang saya tahu ya, termasuk teman-teman hamba Tuhan, berpikirnya pengalaman yang dimaksud itu adalah pengalaman Aldersgate, di mana John Wesley mengalami perputaran arah yang besar. Padahal kalau kita mengamati, John Wesley itu hidup di zaman di mana memang pengalaman itu bermakna apa? Dia sebetulnya sedang berhadapan dengan filsafat eksistensialisme, rasionalisme yang sedang menguat. Dan karena itu, mereduksi itu seolah-olah hanya kepada pengalaman-pengalaman yang instan, yang datang seolah-olah itu adalah sebuah, katakanlah seperti yang biasa orang pikir sebagai pengalaman rohani yang tiba-tiba, menurut saya bukan. Itu adalah bangunan dari sebuah kondisi tertentu. Dan karena itu kan memang teologi itu, tapi bukan autobiografi ya, agak berbeda kan. Autobiografis maksud saya adalah rumusan apapun yang keluar itu pasti bisa ditelusuri akar-akarnya pada biografi orangnya atau biografi masanya, biografi kelompoknya. Sehingga dengan begitu maka kesadaran kita adalah bahwa ternyata semuanya adalah berasal dari sebuah, kalau bahasanya Prof. Yowas itu kan tandon air
yang besar, yang sangat kaya ini, tandon air, dan kita menerima sebagian dari itu. Bukan seluruhnya. Orang lain mungkin dapat bagian lain. Dan itu berasal dari tandon yang sama. Jadi tidak perlu sekali lagi tidak perlu dipertentangkan, tapi apa yang paling tepat? Kalau bahasa-bahasa tadi dikolaborasikan. Tapi ingat, mau berkolaborasi, mau apapun itu, harus mulai dari jeritan konteks. Nah, kira-kira begitu tadi kan, ya harus dimulai dari jeritan konteks. Jadi saya pikir nggak salah loh Pak Haryono, misalnya saya seorang metodis, tetapi saya pengagum Calvinis. Why not? Why not? Jadi saya pikir begitu. Bahkan misalnya begini, ada contoh sederhana yang saya sendiri sering katakan kepada banyak orang. Saya pernah berkhotbah. Saya bingung sendiri mengatakan, kenapa ya Abraham itu yang dipilih Tuhan? Aku tidak melihat di awal-awal teks itu ada alasan pemilihan itu. Pokoknya Tuhan sudah pilih gitu aja lah, udah selesai. Karena itu kalau ditanya orang, kenapa Abraham yang dipilih? Ya, kita berspekulasi lah. Kesana kemari kan. Tetapi di Al-Quran, jelas. Kenapa Ibrahim yang dipilih? Jelas dikatakan di situ, karena dia menolak untuk menyembah berhala yang disembah oleh nenek moyangnya. Clear. Apakah itu kemudian bertentangan dengan iman percaya kita? Oh no, tidak sama sekali. Apalagi teks-teks perjanjian lama kan kental dengan penolakan berhala itu. Dan ternyata tradisi Al-Quran itu menolong dia. Itu kan, menolong saya untuk menjelaskan sesuatu. Semoga saya bisa menangkap yang dimaksudkan oleh Pak Haryono. Betul Pak, betul. Jadi ada percakapan untuk berkolaborasi sehingga sesuatu itu muncul tidak kaku. Ya. Tidak kaku dan tidak mentok. Pokoknya begini, tidak final itu saja. Dan kita pun makin berkembang dalam pemikiran kita begitu. Ya. Oke. Thank you Pak. Selanjutnya ada Pak Ido yang sudah raise hand. Silakan Pak Ido yang mau bertanya kepada Bapak Fernando. Selanjutnya ada Pak Herben ya. Silakan Pak Ido terlebih dahulu. Silakan Pak. Selamat malam Pak Fernando. Selamat malam Pak. Ya, pertanyaan saya begini Pak. Kita di Indonesia ini pernah melalui satu masa yang disebut dengan penerapan politik etis itu ya, pada zaman Belanda dulu. Saya memiliki asumsi bahwa di sini pasti ada satu tatanan moral yang diabsolutkan oleh gereja sampai kemudian itu menjadi sebuah produk kebijakan politis pada waktu itu. Nah, sehubungan dengan kontekstual berteologi, di sini kita perlu mempertimbangkan, Pak. Artinya sebuah otoritas yang kemudian nantinya menjadi poin untuk bisa diterima atau tidaknya sebuah pandangan. Barangkali itu satu. Yang kedua, di zaman seperti kita sekarang ada namanya hyper reality. Jadi media menyajikan sesuatu yang melebihi atau terkesan dibuat-buat, tetapi dapat mudah dipercaya. Dan saya kira peristiwa yang menggambarkan itu sudah begitu banyak. Nah, tentu ini tantangan juga bagi berkontekstualisasi di dalam teologi. Nah, mungkin itu yang saya butuhkan penjelasan dari Pak Fernando. Demikian Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ido. Silakan Pak Fernando untuk menjawab dua pertanyaan itu. Baik Pak Ido. Jadi ya betul ya, politik etis yang dari zaman Belanda itu lalu itu menjadi semacam tatanan moral yang diabsolutkan dan ikut ya. Dan tentu ya Pak Ido sepakat bahwa memang kita akhirnya kan melawan itu. Bahkan misalnya pada waktu jatuhnya rezim itu, saya masih ingat bahwa gereja pun ada guncangan besar karena katakanlah PGI dalam tanda petik datang ke istana membawa emas misalnya kan. Lalu sikap kritis gereja itu akhirnya kan dipertanyakan dengan sangat keras pada saat itu. Dan memang ada sedikit begini Pak Ido, memang kita ini orang Kristen di Indonesia ini kan, mungkin Pak Ido juga sudah sering mendengar, ada penyakit kita, penyakit yang disebut sebagai minority complex itu. Jadi ini yang selalu juga menghantui kita, karena kita minoritas, sangat mudah kita ini lalu akhirnya menggantungkan diri pada penguasa.
atau menggantungkan diri kepada preman atau yang setidak-tidaknya punya pengaruh. Jadi memang itu membuat daya kritis kita yang sebetulnya mestinya kuat ya. Kalau memakai pendekatan Max Weber, seharusnya kan kalau kita adalah pembaca Alkitab yang baik, mestinya kan orang Kristen itu lahirnya adalah orang-orang yang kritis. Bukan yang membeo, karena Alkitab nggak pernah mengajarkan orang untuk membeo. Sikap kritisnya mulai dari perjanjian lama sampai kepada Yesus itu kritisnya minta ampun. Kok jadi hasilnya gitu-itu loh. Lalu kan diamat-amati, akhirnya ketemu ada rupanya penyakit minority kompleks. Padahal di beberapa bagian dunia ini tidak juga orang yang minoritas, orang Kristen minoritas di berbagai bagian dunia bisa mewarnai dengan sangat besar juga. Saya lihat misalnya dari memoarnya si Lee Kuan Yew itu, Pak Lee Kuan Yew di Singapura, berapa persen katanya, sekitar 14% kalau saya tidak salah orang Kristen pada masanya, tetapi mewarnai hampir, ya katakanlah hampir seluruh proses perjalanan Singapura. Kalau dia tidak punya sikap kritis, saya pikir agak lain itu bentuknya Singapura. Tidak karena jumlah besar-besarannya juga. Itu sebabnya maka penyakit minority kompleks kita itu memang ya harus sama-sama juga kita perjuangkan. Akhir-akhir ini sih saya lihat agak mulai ya, Pak Ido ya, agak mulai. Lalu apalagi sampai pula ya mengabsolutkan politik etis pada waktu itu. Tentu itu menjadi catatan sejarah yang mesti kita kita ingat untuk tidak terulang lagi mungkin. Jadi memang kemungkinan sekali lagi kembali kepada teologi konstruktif. Agak sulit Pak kita membayangkan akan keluar sikap-sikap kritis yang kontekstual kalau kita tidak membuka diri untuk bercakap-cakap. Karena perspektif-perspektif kita yang sempit secara pribadi-pribadi atau secara kelompok itu memang ketika itu diperhadapkan dengan dinamika yang begitu luas, akhirnya kan kita seperti terjebak di hutan belantara yang sangat luas. Tetapi kalau dari berbagai sudut hutan belantara itu orang sudah datang, saya pikir kita bisa mendapat gambaran yang lebih setidak-tidaknya mendekati jelas, dan karena itu rumusan-rumusan kita menjadi lebih terkena ya, lebih up to date atau lebih kontekstual. Lalu ini yang persoalan paling penting ini saya pikir adalah soal otoritas. Otoritasnya dari mana kalau begitu? Pak Ido ini pertanyaannya gila-gilaan ini. Agak alergi sedikit saya sebetulnya bicara soal otoritas ini. Tapi apalagi misalnya kalau selama ini kita pandangannya kan mestinya otoritas datang dari gereja atau dari lembaga gereja atau dari mana. Maka kalau mengikuti perkembangan ini, maka otoritas itu kalau akhirnya sepakat kita dan berhasil kita menjadikan jeritan persoalan sosial kemasyarakatan, persoalan-persoalan aktual itu sebagai teks, maka persoalan-persoalan itulah yang berotoritas untuk menentukan arah teologi. Jadi bukan gereja lagi gitu. Kira-kira itu yang mungkin bisa saya tangkap arahnya Pak. Karena kalau mau mengembalikan itu kepada sebuah institusi katakanlah begitu, kembali lagi nanti kepada absolutisme, kembali lagi kepada finalisasi, lalu menurun terus sampai kepada tradisionalisasi gitu ya, menjadi tradisi lagi, dan itu yang tentu dihindarkan. Jadi lalu kita tentu berhadapan dengan hyperreality, ya media bisa mencekoki kita dengan apa saja, hampir tanpa batas. Dan secara praktis menurut saya itu tadi maka saya katakan program-program seperti ini yang juga memakai media dan mestinya disebarkan di media setidak-tidaknya bisa menjadi pembanding, karena kalau kita mau menghentikan itu kan nggak bisa Pak, agak sulit kan. Maka cara satu-satunya menurut saya yang paling bagus itu adalah ya membuat pembanding. Membuat pembanding. Setelah kita berdiskusi seperti ini, lalu kita melihat titik-titik yang bisa kita sampaikan, setidak-tidaknya itu tidak membuat realitas-realitas yang katakanlah tidak bertanggung jawab, katakanlah dalam tanda petik itu, menjadi satu-satunya konsumsi orang.
Karena ini konstruktif, dipaksa juga kita untuk sedikit menghargai sudut pandang itu, walau itu agak menurut pikiran kita ngawur-ngawur kan. Tapi sebagai bentuk penghargaan kita bukan membiarkannya kalau begitu, tetapi ikut berdiskusi lah, walau tidak secara langsung dengan hiperrealita itu, tetapi menampilkan realita-realita yang menurut kita bisa menjadi pembanding. Kalau media mereka adalah media sosial, ya inilah dia media sosial juga kita bermain. Ya. Jadi secara tidak langsung arena diskusi kita kira-kira begitu menurut saya Pak Ido. Oke, thank you. Selanjutnya ada Pak Herben. Silakan Pak Herben untuk boleh bertanya kepada Bapak Pendeta Fernando. Silakan Pak Herben. Oke. Terima kasih Pak Fernando buat sharing yang luar biasa hari ini tentang teologi sistematika versus konstruktif. Saya mau tanya, pertama mungkin apakah teologi konstruktif ini ada hubungannya dengan liberalisme, Pak? Bagaimana keterbukaan itu sehingga seorang ya tidak mengandalkan kebenarannya itu berdasarkan apa ya? Ya, tadi berkatakan dari atas bawah gitu ya, tetapi dari bawah ke atas. Tetapi gimana tadi dengan non-apologetik? Bukankah ketika orang berapologetik itu berarti harus berdiskusi, mempertahankan ya pendapatnya sesuai dengan kebenaran yang hakiki? Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bapak singgung tentang Abraham. Siapakah Abraham sehingga dipilih gitu ya? Kemudian Bapak menyinggung bahwa Al-Quran itu ada salah satu di Al-Quran yang menyatakan apa tadi saya mendapat dengan Bapak terjebak kepada bahwa ya pembenaran isi Al-Quran itu. Kalau saya perhatikan sebetulnya kenapa Abraham dipilih orang dengan penjelasan. Ketika kalau kita membaca Targum itu akan lebih jelas lagi sebenarnya siapakah Abraham. Ya kenapa Abraham dipilih ya. Kemudian pada waktu itu Terah sendiri kan itu adalah pembuat jimat-jimat dewa bulan gitu kan. Sehingga pada waktu itu Abraham juga menjadi lawan daripada Nimrod gitu ya. Pada waktu itu dia menjadi raja yang luar biasa ya, yang itu dia landaskan ke Al-Quran. Sorry saya tidak sependapat karena sebetulnya ada di dalam tradisi Yudaisme itu ada Misnah, Gemara gitu ya, Midras dan yang lain-lain termasuk tadi saya bilang Targum yang itu adalah tulisan-tulisan tentang Torah yang diberikan pengantar-pengantarnya. Terima kasih, Pak. Baik. Oke, silakan. Saya mau menambahkan sedikit. Mungkin saya ingin nambahkan tentang pertanyaan Pak Herben begini. Ingin nambah begini. Kalau tadi Pak Herben mengatakan ketika Bapak mengambil Al-Quran berarti seakan-akan membenarkan isinya. Pertanyaan saya juga hampir sama adalah ketika kita mempercakapkan sesuatu fenomena yang terjadi di masyarakat, apakah kita bisa menyebabkan saya menyetujui, saya mengakui itu ada, dan akhirnya kita meninggalkan tradisi, saya katakan sebagai pecinta Calvin, tradisi Calvin yang mengatakan tentang dogma-dogma yang keras itu, apakah bisa begitu? Akibatnya yang akan muncul begitu. Bisa jadi saya menjadi orang yang misal ateis atau tidak percaya tentang penciptaan yang lain begitu. Apakah bisa muncul ke sana? Nah, kira-kira sama pertanyaan dengan Pak Herben, tapi mungkin ada dua jenis begitu, Pak. Silakan, Pak. Baik, menarik ya. Ya, pertama, apakah kalau begitu ya teologi konstruktif ini adalah teologi yang liberal? Saya pikir memang pendefinisian ini pun agak panjang sejarahnya ya. Seperti yang sempat tadi saya singgung ya. Setelah Luther dan seterusnya dianggap liberal. Karena ya tanda petik keluar dari pakem-pakem teologi yang sudah digariskan sedemikian rupa. Tetapi apakah penamaan liberal dan Injili itu tepat? Itu bisa kita percakapkan bersama-sama. Bukankah klaim Injili juga sebetulnya yang diperjuangkan oleh Luther sampai dia misalnya menolak adanya semacam klaim-klaim yang mereduksi, itu istilah yang selalu dipakainya kan, mereduksi kitab suci kepada penafsiran yang hanya itu saja. Dan entah saya pun tidak terlalu paham sejak kapan muncul istilah Injili dan liberal ini, tetapi penggarisan teologi Injili dan liberal itu bisa ditrace atau ditarik dari persoalan-persoalan para reformator juga sebetulnya. Lalu sampai misalnya Barth yang kemudian mencoba lagi melihat
seolah-olah melihat reformasi itu sudah terlalu jauh dan karena itu ingin mengembalikannya kepada yang otoritas, apa namanya, kitab suci sebagai yang memiliki sebuah, katakanlah, core teologi atau pusat teologi atau katakanlah inti teologi pun masih disebut sebagai yang liberal. Jadi definisi liberal dan konservatif itu memang akhirnya menjadi definisi yang menurut saya secara pribadi sangat sumir dan ya, kalau mau disebut sebagai teologi yang liberal, yang konstruktif ini ya bisa tidak kalau begitu ya. Tapi kalau disebut liberal pun saya pikir ya nggak ada salah-salahnya juga lah. Liberal dalam pengertian yang positif, saya pikir masih bisa untuk kita terima. Lalu yang tadi non apologetik yang Bapak bilang betul bahwa apakah apologetika itu menjadi tidak diizinkan? Tidak kalau untuk untuk bertengkar, untuk menganggap bahwa kebenaran yang saya tahu adalah kebenaran yang tunggal, sehingga kebenaran di pihak lain nggak ada. Apologetika, kalau begitu cara berpikirnya, itu ditolak oleh teologi yang konstruktif. Tetapi kalau dalam rangka berdiskusi, ya kalau boleh saya tambahkan, lebih kepada mencari titik temu, saya pikir itu bukan apologetika lagi gitu. Jadi memang kalau apologetika kan kesannya saya pikir adalah memang mencari-cari ini ya. Padahal yang ingin kita capai itu adalah bahwa saya sebagai seorang katakanlah yang Wesleyan, tadi saya sudah katakan, saya tetap bisa berdiri dalam akar teologi Wesleyan itu dan memegang teguh kekuatan-kekuatan di situ. Tetapi juga mesti menyadari sebetulnya harus ada juga kelemahan-kelemahan teologi Wesleyan itu. Lalu saya melihat teologi Calvinis, ya, lalu saya menyukainya. Tapi pada saat yang sama juga saya harus menyadari ada juga kelemahan-kelemahannya di situ. Jadi keterbukaan tadi, openness itu menjadi sangat penting. Saya tidak tahu Pak, apakah memang harus begitu menerjemahkan apologetika. Tetapi apologetika yang biasa terjadi, misalnya seperti yang terjadi sekarang banyak di media sosial kita kan, berkelahi, lalu menyesat-nyesatkan. Saya pikir itu yang ditolak oleh teologi yang konstruktif. Nah, soal Abraham tadi, kenapa tidak pakai targum, kata Pak Herben. Ya, saya mau katakan, ya kalau boleh pakai targum juga. Tetapi kalau Al-Quran memberi informasi juga, why not gitu? Itu kan dalam konteks ini tadi kan konteks ketika saya mengatakan itu adalah dalam konteks gaya berpikir teologi konstruktif yang ekumenis dan interdisipliner tadi. Kalau dia menolak Al-Quran, maka dia menolak premisnya sendiri, teologi konstruktif ini. Jadi, walau itu Al-Quran, walau apa saja, mesti dengan terbuka kalau dia datang, bahkan bisa diundang untuk berkolaborasi. Karena menurut saya misal, mengatakan bahwa Abraham dipilih karena dia tidak mau ikut-ikutan menyembah berhala yang disembah oleh nenek moyangnya. Dan itu saya temukan di Al-Quran. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kita memang adalah bagian dari yang dikritik oleh teologi konstruktif ini. Sebagai catatan mungkin, Bapak Ibu, saya belum mengklaim diri sebagai seorang teolog konstruktif. Jadi, apa yang saya sampaikan ini adalah secara teoritis, apa yang dikatakan sebagai perjuangan sebuah teologi konstruktif. Ya, jadi supaya jangan nanti keliru memandang apa yang saya katakan itu ya. Jadi targum ada, baguslah, saya senang. Sama seperti kalau Bapak Ibu pernah melihat ketika saya diminta untuk berbicara tentang suara istri Ayub oleh teman-teman di STT Jakarta itu, apakah salah kalau istri Ayub itu menggugat? Lalu dia bilang,
masih bertahan yang kau dengan imanmu itu, mati aja lah kau kutuki Allahmu itu, katanya, kata istri Ayub itu. Ini yang digugat. Lalu orang biasanya tafsiran tradisional kan menganggap bahwa istri Ayub ini sama seperti yang biasa, sama seperti Hawa, disudutkan. Ya, teman-teman perempuan, teolog-teolog feminis keberatan dengan itu. Lalu kalau hanya membaca Alkitab teks Perjanjian Lama itu memang agak sulit kita untuk keluar daripada itu. Lalu kemudian ketika membaca Septuaginta dan Targum dan juga The Testament of Job, ya, itu jadi terbuka jalan keluar dari persoalan itu. Jadi menurut saya, Pak Herben, apakah Al-Quran? Kenapa Al-Quran? Kenapa Targum? Kenapa bukan Targum gitu? Saya ingin mengatakan Al-Quran dan Targum, mari, monggo. Sejauh itu membangun pemahaman yang tidak mengkhianati. Kembali lagi kan tadi ditanya Pak Haryono, mana dasarnya? Apanya? Pokok titik berangkat berpikirnya, sejauh dia tidak eksklusif, sejauh dia tidak partisipatif, maka tentu kita harus menolaknya juga. Ya, tidak memberi kontribusi yang berharga untuk bangunan yang berguna bagi jawaban terhadap teriakan-teriakan, jeritan-jeritan persoalan yang sekarang sedang terjadi itu. Tetapi kan jangan kenal Al-Quran. Teologi kita sendiri, bahkan premis-premis yang kita sudah pegang lama-lama itu, kalau pada akhirnya memang nampak bahwa itu memang tidak lagi relevan, lemah, kita akan memberitahu menurut saya kelemahan daripada Al-Quran begitu. Ya tergantung juga, ya berarti harus berdiskusi dengan orang yang terbuka juga di sana, jangan berdiskusi dengan si Rizik Syihab, mana jalan itu, karena dia akan terbuka untuk kira-kira begitu yang menurut saya pemahamannya Pak Her. Ya, apa tadi? Selain dari Al-Quran, berarti kita juga harus menerima bagian yang lain yang justru sebetulnya tidak berdasar. Oke, makasih Pak buat penjelasannya. Baik. Selanjutnya ada dari chat box, ada dari Bapak Hanapi yang mengatakan demikian. Pak, sepertinya teologi kontekstual sulit untuk diterima oleh prinsip hermeneutika yang menekankan pencarian maksud penulis mula-mula. Jadi penulis mula-mula punya tujuan, kemudian ditulis, tidak bisa diterima, dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan masa kini. Apakah demikian, Pak? Teologi kontekstual sulit diterima dalam prinsip hermeneutika untuk mencari maksud mula-mula dari penulis pertama begitu loh. Bahkan pembaca pertama ya, kalau kita dalam hermeneutika kita bilang ada the first reader itu. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang problem ini, Pak? Baik, itu memang ya, merambat ke soal tafsir sebenarnya. Iya, tafsir dan hermeneutik. Seringkali memang ada ada kesalahan, sedikit kesalahan menurut saya atau kekeliruan menyamakan begitu saja apa yang disebut dengan tafsir dan hermeneutik itu. Sebetulnya harus sedikit dibedakan. Disebut dengan tafsir itu sebetulnya hanya ada 3, bahkan plus 1 mungkin ya. Yang pertama itu adalah yang prakritis. Yang prakritis itu tentu itulah tadi yang dogmatis. Jadi orang sudah taken for granted. Pokoknya apa yang sudah dikatakan, diturunkan oleh gereja, ya sudah itulah itu kebenarannya, nggak boleh diganggu-gugat. Lalu yang kedua adalah yang kritik historis, itu yang dimaksudkan oleh Pak Hanafi tadi. Orang selalu berusaha untuk mencari apa yang pada saat pertama teks itu dituliskan dimaksudkan. Gitu ya. Lalu yang ketiga tentu adalah yang literary criticism atau kritik literer, kalau bukan menyebutnya sebagai kritik naratif, karena tidak semua berbentuk narasi Alkitab kita. Dan yang terakhir kemudian dikembangkan lagi, yang ada orang juga menyebutnya bagian daripada literary criticism itu, tapi ada orang yang memisahkannya dan menjadi 4, dan itu adalah reader response. Reader response, respon pembaca. Respon pembaca yang dimaksud di situ adalah respon pembaca masa kini. Beda dengan yang literary criticism, masih berbicara soal pembaca pertama. Kan? Pembaca pertama. Lalu pertanyaannya kemudian Pak Hanafi adalah pertama. Saya sendiri pun sebetulnya dulu dibesarkan dalam tradisi yang kritik historis itu. Historis. Ya, historis kritis ya, kritik historis. Sampai sekarang sebetulnya masih banyak dipakai. Tetapi apa yang menjadi kelemahan dari kritik historis? Secara sederhana, kelemahan dari kritik historis itu, Ibu Bapak, adalah bahwa yang menjadi kitab suci bukan jadi Alkitab lagi, tapi Sitzim Leben, latar belakang.
sejarah Israel kalau itu di dalam PL, lalu sejarah kekristenan mula-mula kalau itu di PB. Sehingga kebenaran itu ditentukan oleh apa yang disebutkan di dalam catatan-catatan sejarah itu, yang belum tentu juga sudah benar. Kita kan tahu, Ibu Bapak, sejarah itu ditulis oleh pemenang, katakanlah begitu dalam tanda petik. Kalau dalam konteks kekuasaan, ya para penguasa atau apa, dan itu kemudian menjadi bahan kritik, ya kan, dalam perkembangan hermeneutik di kemudian hari. Memang menolong, ya, bahwa apa yang terjadi pada saat itu bisa juga untuk membawa kita kepada lebih dekat, ya, dalam tanda petik, lebih dekat kepada artinya yang semula. Tetapi itu yang saya katakan, kalau pemahaman kita adalah lebih dekat, bukan pula berarti sudah pasti itu, maka teologi konstruktif harus terbuka bagi kita. Lalu yang kedua, jika Allah, katakan begitu agak rohani ini sedikit sekarang, bisa berbicara bagi mereka pada masa tertentu, bukankah dia bisa berbicara kepada kita secara langsung juga sekarang? Nah, itulah mungkin yang menjadi titik berangkat daripada reader response misalnya. Lalu soal yang naratif, literary criticism tadi, kita kan kalau dalam historis kritis tadi sibuk melihat latar belakang, kan gitu ya. Sehingga tidak pernah peduli dengan latar muka. Kan lebih jarang kita mendengar latar depan daripada latar belakang, kan Pak Aryono? Betul. Padahal teks kita sendiri, ketika saya membaca teks, bukankah dia sedang berhadap-hadapan dengan saya? Dan dengan demikian, dengan sendirinya dia bisa berbicara secara muka dengan saya kalau saya pakai itu. Apa yang diungkapkan secara literer, dalam bentuk sastra, keindahan-keindahan yang di situ bisa menjadi media, kalau mau pakai itu yang means bagi Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada saya. Jadi kelemahan daripada pendekatan kritik historis itu kan dicoba dijawab oleh pendekatan literary criticism ini, tetapi dua-duanya tetap punya masalah. Kalau yang latar depan ini kan ya masalahnya akhirnya ya itu tadi, ya, subjektivitas lah ya, kok jadi subjektif sekali gitu. Yang sana kok jadi kitab sucinya nggak ini gitu, nggak mendapat tempat yang semestinya. Reader respon lebih ini lagi gitu. Kalau mau bicara mungkin itu akan lebih subjektif lagi. Karena orang tidak mau dibelenggu hubungannya dengan Tuhan, dan karena itu biarkan Tuhan saya meresponi apa yang Tuhan katakan kepada saya dalam konteks saya, dalam apa yang saya pahami, dalam apa yang saya alami, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau mereka yang historis kritis sulit untuk berteologi konstruktif, saya pikir mereka keliru. Karena latar belakang teks itu tentu itu adalah konteks. Dan karena itu adalah konteks yang melahirkan teks, maka teks itu sendiri berarti adalah teks yang konstruktif. Bagaimana bisa saya seorang teolog historis kritis misalnya menjadi tidak bisa konstruktif? Saya pikir itu pasti keliru di dalam titik berangkat setidak-tidaknya ya. Semoga bisa menangkap ini ya Pak Hanafi, bisa, apakah itu yang Bapak maksudkan tadi, saya tidak. Iya. Semoga begitu. Semoga bisa menangkap ya. Terakhir kami minta kesediaan Bapak DG ya. Bapak DG untuk boleh bertanya, kita masih ada sisa waktu 5 menit. Jadi silakan Pak DG untuk bertanya kepada Pendeta Fernando Sibarwani. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fernando, terima kasih untuk menjelaskan sesuatu. Saya adalah jemaat awam ya, saya bukan akademisi, jadi ini pertanyaan orang awam Pak, jadi mau nanti dimaklumi kalau pola pikir saya berbeda. Yang saya tanya begini, apa yang mau dicapai dengan adanya teologi konstruktif ini, dan posisi Alkitab itu di mana? Baru, yang kedua, artinya ketika teologi konstruktif kita ajukan, berarti kita sedang membenturkan Alkitab dengan pemahaman-pemahaman atau agama-agama atau kitab-kitab suci lain. Lalu yang ketiga Pak, Bapak bilang tadi bahwa Alkitab tidak bisa sebagai hakim.
Jadi fungsi Alkitab itu untuk kita itu apa? Jadi mungkin itu Pak pertanyaan saya ini, saya awam, jadi mungkin itu yang bisa saya pahami. Terima kasih Pak. Amin. Oke. Terima kasih Pak. Silakan Pak Fernando untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Ya, ini pertanyaan awam tapi kelas dokter ini. Apa yang mau dicapai? Wah, itu ya. Apa yang mau dicapai oleh teologi konstruktif adalah respon yang memadai terhadap persoalan-persoalan yang aktual. Saya kasih contoh misalnya tadi Pak, yang tadi saya singgung tentang perceraian itu kan serius sekali soal ini Pak. Dianggap orang remeh-temeh. Gereja bilang nggak boleh. Ya, memang nggak ada orang kawin bercerai, nggak ada orang menikah merencanakan bercerai kan Pak. Nggak ada toh. Mana ada itu? Semua orang membayangkan ini akan langgeng sampai nenek dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya ada banyak sekali dinamika yang kadang-kadang kita pun sebetulnya nggak ngerti kan. Persoalan itu kan menjadi sangat private ya, menjadi sangat pribadi. Dan mereka sendiri yang mengetahui pergumulan itu. Lalu ketika kita menghakimi saja dengan mengatakan, pokoknya tidak, itu kan sebetulnya kita mengingkari jeritan yang sesungguhnya. Ya. Rasa ya teologi konstruktif, salah satu tadi mungkin belum saya sebutkan, cirinya adalah sangat empati. Sangat menekankan empati. Dan karena itu mau mendengar dari pengalaman-pengalaman yang paling partikular itu kalau masih bisa didengar. Karena setiap pengalaman berbeda sebetulnya. Karena berbeda sumbernya, berbeda sebetulnya tampilannya ya. Saya pikir setuju kita soal itu, Pak Diki. Dan karena itu memang apa yang mau dicapai adalah ya itu tadi. Kalau teologi kontekstual dulu berpikirnya kan teologi pembebasan misalnya. Lalu kita merayakan teologi pembebasan itu tanpa sadar bahwa teologi pembebasan itu ternyata punya titik buta juga. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka terlalu fokus misalnya melihat bahwa persoalan adalah soal penjajahan misalnya, atau penindasan secara ekonomi, sehingga tidak melihat bahwa yang namanya pembebasan itu mesti juga mencangkup pada keterbelengguan lain, misalnya pembebasan perempuan misalnya. Lalu itu kritik feminisme terhadap teologi pembebasan misalnya kan. Jadi kita memang cenderung itu tadi yang saya katakan, melihat sesuatu itu tadi seperti panorama itu sebetulnya cuma panorama dari satu titik tertentu, tapi kita sering merasa sudah melihatnya secara keseluruhan, padahal belum. Ya. Jadi posisi Alkitab di mana? Kalau Bapak mengikuti yang tadi saya katakan di dalam penjelasan saya itu, sorry to say, sebetulnya posisi Alkitab dalam bentuk apapun, Ibu Bapak, itu tergantung pada orang yang memakainya. Ya kan? Maka posisi Alkitab dalam pendekatan konstruktif ini oleh teolog konstruktif, sekali lagi saya ingatkan saya belum masuk di situ, belum menyatakan diri masuk di situ, adalah sebuah kekayaan yang dengannya orang bisa merumuskan dan selanjutnya mengagendakan aksi untuk core-nya adalah keadilan, pembebasan apapun itu. Dan pada saat yang sama menyadari ada kekayaan-kekayaan lain yang bisa diajak bersama-sama dengan Alkitab untuk memperjuangkan agenda yang tadi sudah saya sebutkan itu gitu loh Pak. Ya, jadi saya sebagai seorang Kristen tentu modal saya Alkitab, Bapak juga harus, itu kan inklusif. Janganlah pula Bapak Kristen tapi modal utama Bapak Al-Qur'an. Mungkin di situ tadi sedikit lagi tambahan kepada Pak Heri Bentar. Bukan.
Modal utama kita tentu Alkitab. Tetapi pada saat yang sama, jangan sampai kita menganggap bahwa tidak ada lagi kekayaan lain di luar itu. Gitu. Itu kalau teologi konstruktif. Lalu bukan membenturkan, Pak. Jadi sama sekali bukan membenturkan, karena tadi saya sudah katakan teologi konstruktif tidak bertendensi untuk katakanlah membanding-bandingkan, apalagi memperdebatkan satu dengan yang lain, tetapi lebih kepada berkolaborasi bersama-sama membangun sebuah teologi yang bisa bermanfaat. Karena teologi kontekstual tentu adalah teologi yang bermanfaat. Nanti ada persoalan di seputar itu tadi sempat disinggung oleh Pak Haryono soal manfaat, tujuan, ya. Tujuannya untuk manfaat. Bukankah Injil juga adalah untuk apa? Tujuan Injil adalah untuk kabar baik, ya. Kabar baik. Kalau begitu mendatangkan kebaikan. Tujuan penciptaan dunia adalah kebaikan. Pada kisah penciptaan itu kan kebaikan menjadi highlight dari Allah, ya. Maka dia melihat semuanya baik, bahkan tentukan. Tapi berkolaborasi, Alkitab berkolaborasi, teologi berkolaborasi, apalagi tadi, tradisi kita berkolaborasi dengan yang lain. Hakim, ya sekali lagi sorry to say Pak DG, karena ya harus dikemukakan juga ini, walau Bapak hakim itu bukan Alkitab, tapi rumusan orang tentang Alkitab. Artinya kalau mau bicara seperti itu, kemudian Alkitab, kekuasaan Alkitab di hakim, karena ternyata teks-teks Alkitab kita pun untuk satu dan banyak hal tidak sama pandangannya, ditulis oleh berbagai orang dari konteksnya masing-masing. Nah, kalau begitu, kalau masuk kepada definisi ini, Alkitab kita sendiri sudah konstruktif, ya, menghargai semua nilai-nilai pergumulan partikular dari setiap kita. Maka kalau dulu terkenal ada namanya teologi Alkitabiah, sekarang mulai orang menggugat itu. Sebetulnya tidak ada teologi Alkitabiah. Yang ada adalah teologi. Ya, kalau begitu, bagaimana ini Pak? Silakan Bapak mau kolaborasikan teologi para penulis Alkitab itu. Dan setelah realita pada masa itu, mengapa dia mengatakan itu, kalau masih mau historis kritis, dan yang terpenting dan terutama adalah pada zaman sekarang ini. Kira-kira begitu Pak yang bisa saya jelaskan Pak Dige. Ya. Pak Jeff, Pak Bahan silakan. Ya. Pak Jeff, silakan bertanya. Selamat malam Pak Fernando. Selamat malam Pak. Terima kasih atas pencerahan di malam hari ini Pak. Sedikit membawa saya itu berani untuk berpikir sendiri dan agak tersesat dengan apa yang Bapak bicarakan tadi. Tapi gini Pak, dalam kita melihat sisi Alkitab itu, boleh nggak kita memilah antara firman Tuhan dan juga penulis dulu Pak, narator. Itu yang pertama. Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Jeff. Mungkin Pak Fernando Randi Ezra Beriajaya untuk langsung bertanya sekalian ya. Pak Randi silakan. Oke, silakan, Pak. Terima kasih Pak Haryono buat kesempatannya. Selamat malam Pak Haryono, selamat malam semua, dan Pak Fernando, selamat malam. Terima kasih. Dalam ketidaktahuan saya ingin bertanya begini, dalam masa kini yang saya sebagai jemaat ketika amati, hari-hari ini mungkin ya, dengan masa anak-anak muda sekarang lebih cenderung mungkin nggak sih kurang suka dengan yang biblical, tapi lebih suka dengan hal sifatnya yang tadi dibilang ya. Kita melihatnya dari apa yang dialami hari-hari baru diangkat kepada teks biblis gitu. Dan entah kenapa sepertinya rasa-rasanya mungkin saya salah gitu, tapi teologi konstruktif ini lebih menarik di masa kini. Kalau zaman dulu mungkin zamannya baby boomer, generasi X itu mungkin dicekokin dengan dogmatis dan mereka hanya mengulang tontonan yang sama pada generasi berikutnya. Tapi ketika kita masuk ke dalam era yang sekarang ini, saat ini di 2022, itu kan seluruh informasi di internet, acara seperti Zoom. Ini pandangan saya, tapi betul nggak kalau misalnya sebenarnya yang baik adalah kita menghermeneutik dari teks kuno itu. Tetapi masa kini juga harus kita tafsirkan.
kita hermeneutik fenomenologi benang merah itu yang bisa kita kaitkan kepada kehidupan jemaat, ya, terutama praktis di dalam khotbah dan kehidupan berjemaat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya lihat bahwa kita kadang-kadang lupa bahwa ketika kita tadi ada yang menarik, banyak orang-orang sekarang yang lebih Luther daripada Luther. Artinya padahal Luther sendiri dia kan konstruktif. Tapi ketika hyper konstruktif, balik lagi menjadi orang sistematika. Konstruktif sendiri itu ada batasannya. Dia tidak bisa menjadi hyper konstruktif, ya kan? Artinya dia juga nggak bisa begitu terlalu open sendiri, karena nanti akan bisa merusak rumusan yang konstruktif yang harus kita lakukan. Kita kadang-kadang nggak siap untuk didekonstruksi iman kita, pemahaman teologis kita dengan dogma-dogma itu. Padahal sekarang eranya terbuka di dalam teologi, artinya kita harus siap ketika harus ada dekonstruksi hal yang baru. Itu tanggapan dan pertanyaan saya. Terima kasih Pak Riono, Pak Fernando. Silakan, terima kasih. Silakan Pak Fernando. Terima kasih Bapak. Wah, ini menarik pertanyaan-pertanyaannya ya. Bolehkah memilah firman Tuhan dengan narator? Begini Pak, yang ingin saya sampaikan begini. Ini contoh sederhana ya. Seringkali misalnya di dalam Alkitab Yesus berkata, lalu ada juga yang mengatakan, lalu sedihlah hati Yesus. Kalau Bapak Ibu mendengar apa yang saya katakan itu, maka kesannya pertama tadi yang dikatakan Pak Jeff, seolah-olah ada yang langsung datang dari Allah, dari Tuhan, atau dari Yesus, atau bagaimana gitu. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana bisa orang sampai tahu apa yang di dalam hati Yesus? Dan itulah yang disebut sebagai narator tadi, yang disinggung oleh firman Tuhan, yang langsung maksudnya Pak ya, dengan yang narator. Saya pikir soal-soal ini mestinya kita, Alkitab secara keseluruhan adalah firman Tuhan. Tetapi tentu dalam pengertiannya tertentu ya. Bukankah ya secara sederhana Tuhan bisa kok memakai media lewat para penulis, lain lagi penulis kan. Kalau di dalam tafsir nanti ilmu belajar tafsir, kalau ikut di Yudaya pasti disinggung. Ada penulis, ada narator, lalu ada tokoh-tokoh di situ. Ya, senario-senario ini ditulis karena bagaimana ya, peristiwa-peristiwa, kalaupun itu adalah peristiwa yang betul-betul terjadi, tentu di dalam pelaporannya, kembali lagi seperti apa yang saya katakan tadi, orang tabrakan di jalan sana kejadian nyata, 10 orang melihat, laporannya bisa 10 macam. Nah itu kembali lagi kepada apa yang tadi saya sebut sebagai jendela melihat panorama itu kan. Jadi bagi saya lebih baik menganggap bahwa semua bagian Alkitab itu adalah firman Tuhan. Hanya media bagaimana Tuhan menyampaikannya kepada kita itu ada yang lewat narator, ada yang lewat penulis, ada yang lewat puisi orang lain, macam-macam ya. Lalu yang teologi konstruktif ini senternya apa? Tuhan atau manusia? Saya sih ingin menjawabnya supaya nggak habis waktu kita, yang sederhana saja dan biblikal ya. Karena Yesus bilang, apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kau sudah melakukannya bagiku. Jadi kalau fokus daripada teologi konstruktif itu adalah pergumulan-pergumulan sosial, masalah-masalah, jeritan-jeritan masyarakat, kehidupan manusia, itu juga pada saat yang bersamaan juga adalah sudah penekanan kepada atau memusatkan Tuhan dalam perhatiannya. Bukan begitu? Itu agak sedikit alkitabiah ya. Lalu Pak Randy tadi, ya anak muda tidak terlalu suka biblikal ya, tapi yang sehari-hari, karena itu yang konstruktif mungkin lebih menarik ya, sekarang ini. Nah memang itu sudah kadang-kadang memang gereja, katakanlah kalau kita masuk dalam konteks gereja, memang sekarang agak sedikit kelimpungan ya dengan yang anak-anak muda ini ya. Kelimpungan karena mungkin para pemimpin gereja masih didominasi oleh para baby boomers itu. Tapi ya baby boomersnya memang agak disesalkan kalau mereka tidak berusaha untuk menjadi setidak-tidaknya mengerti generasi Z misalnya kan, atau bahkan generasi Alpha. Terus begini kondisinya, apa yang terjadi di Eropa Barat misalnya dengan sepinya gedung-gedung gereja itu bisa juga akan semakin sepi. Dan zaman ini semakin kita tidak menunjukkan empati, semakin kita tidak masuk ke dunia mereka, maka kita akan semakin ditinggalkan.
Dan karena itu mungkin yang konstruktif itu betul, saya setuju dengan Pak Randy Ezra tadi, menjadi lebih menarik. Ya. Kalau masuk dalam psikologis anak-anak sekarang. Ya. Lalu yang lebih Luther dari Luther itu ya memang begitu, Pak. Kami pendeta metodis lebih Wesley dari John Wesley. Karena iya, kadang-kadang lupa kepada semangat perjuangan daripada bapak-bapak gereja itu. Itu soalnya. Lalu memutlakkan apa yang mereka katakan, padahal mereka juga mengatakan itu pada konteks tertentu dan sedang bergumul dengan situasinya. Dan sebetulnya dengan itu dia meminta kita juga bergumul dengan situasi kita. Enggak salah, tadi saya katakan boleh saya tetap berdiri pada akar Wesleyan, tetapi tidak menganggap itu sebagai sumber kebenaran satu-satunya. Kacau kita kalau sudah begitu. Ya, lalu yang konstruktif itu ada batasan nggak, Pak? Ya pasti ada, harus ada. Kalau nggak ada batasannya, dia menjadi ideologis lagi. Keterbatasan menjadi peluang untuk bergerak maju. Jadi kalau yang dimaksud apa batas-batas yang perlu diamati atau dicermati untuk berteologi konstruktif, menurut saya adalah jangan sampai hasil apapun yang dihasilkan oleh teologi konstruktif menjadi tradisionalisasi atau menjadi tradisi yang tidak boleh berubah. Sudah cukuplah itu. Dan lelah kita dengan belakangan sih sebetulnya agak menggembirakan. Yang namanya dogmatika pun di dalam studi teologi sudah disebut dogmatika itu mesti kontekstual. Jadi kesadaran itu menurut saya memang sudah semakin sudah semakin nampak hasil-hasilnya. Jadi Bapak pun jangan nanti lebih konstruktif dari teolog konstruktif. Jadi kebablasan. Kenapa kebablasan? Ada berita kebablasan, ada Pak. Karena menurut saya siapapun yang diajak untuk berkolaborasi itu kan, apakah itu disiplin ilmu? Disiplin ilmu kan ada batasan-batasan, ada SOP-SOP-nya. Jangan ajak disiplin ilmu yang melanggar orang yang dari disiplin ilmu tertentu yang melanggar SOP disiplin ilmu itu. Saya pikir itu menjadi sedikit, ini dari saya sendiri, saya tidak ada menemukan itu dalam literaturnya konstruktif, tapi menurut saya itu menjadi sebuah filter pertama untuk menjamin teologi konstruktif ini memang tidak terlalu ngawur kemana-mana. Jadi tadi ada, saya ingat, jadi apa nggak pragmatis kalau begini nih teologi konstruktif ini, jangan capek meninggalkan beban ini nanti di pikiran Bapak Ibu. Bagaimana teologi konstruktif itu terhindar dari pragmatisme? Itu tadi dilemparkan oleh Pak Haryono kepada saya. Jawaban saya adalah saya ingin bertanya balik, ada apa dengan pragmatisme itu kan? Ya. Jadi pragmatisme itu sendiri pun sangat tergantung dengan apa yang kita maksud dengan pragmatisme. Ya. Dasar landasan dari teori pragmatisme itu kan logika, ya, logika pengamatan, ya, logika pengamatan, di mana segala sesuatu yang ada di dunia nyata merupakan fakta-fakta individual dan itu diakui oleh yang konstruktif. Oleh sebab itu teori pragmatisme tidak melihat kebenaran berdasarkan sifat metafisiknya atau segi yang objektif dalam pengetahuan. Itu kalau menerjemahkan pragmatisme itu secara positif. Ya. Jadi jika kita sudah menggugat objektivisme, maka objektivisme dari tadi yang kita gugatkan nggak boleh menganggap ini sudah objektif dan seterusnya. Itu yang digugat oleh konstruksi ini. Nah, jika kita sudah menggugat itu, sudah menggugat objektivisme, maka per definisi pragmatisme pun tidak laku sebetulnya sebagai kekhawatiran dalam konteks teologi konstruktif ini. Ya, jadi kecuali memang ya persoalannya memang mungkin Pak Haryono, kalau disebut pragmatisme, bayangan kita itu kan kepada orang yang selalu berpikirnya jangka pendek lalu mencari keuntungan dengan cara cepat. Kalau itu memang saya pikir tidak masuk juga dalam teori konstruksi, karena dalam konstruksi ini kita lihat begitu jelimetnya, ya, begitu ribet dengan mengundang begitu banyak pemikiran, begitu banyak literatur, begitu banyak disiplin ilmu untuk masuk. Saya pikir tentu bukan jalan singkat atau shortcut itu untuk mencapai sesuatu. Saya pikir kira-kira begitu, Pak. Oke. Pak Haryono.
Oke, thank you. Berarti di sini saya ingin mengambil satu hal penting bahwa teologi tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus mengundang banyak ilmu-ilmu lain untuk berdiskusi, berdialog, sehingga teologi itu terbuka pemikirannya dan tidak kaku. Ya. Ketika itu nanti masuk ke dalam fenomena yang kontekstual, itu bisa berkembang, dan anak muda sendiri pun bisa ikut menikmati teologi itu sendiri. Jadi kalau kita bilang teologi itu hanya untuk kalangan baby boomer, kalangan X, tapi ternyata generasi muda juga ikut bisa berteologi ketika bersama-sama dengan ilmu-ilmu yang lain saling berkolaborasi dan bercakap. Saya rasa itu hal yang cukup baik, cukup positif bagi kita semua. Thank you Pak Fernando untuk penjelasan, untuk semua pemaparannya. Saya seperti sedang kuliah kembali Pak. Saya seperti kuliah kembali, dan thank you buat teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih Pak Ibu untuk sudah bergabung dan yang sudah bertanya. Sebagai penutup, saya minta kesediaan penginjil Desi dari GKT Lampung. Penginjil Desi dari GKT Lampung untuk boleh menutup kita dalam doa. Kami persilakan kepada penginjil Desi. Ya, terima kasih untuk Pak Sibarani yang sudah menyampaikan materi. Terima kasih untuk rekan-rekan. Mari kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Untuk malam hari ini kita sudah bisa bersama-sama diperlengkapi melalui hambanya Bapak Fernando Sibarani. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami bisa bersama-sama diperlengkapi melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Fernando Sibarani. Bersyukur untuk materi yang sudah bisa disampaikan. Bersyukur juga setiap kami bisa semakin mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami melalui hamba-hamba Tuhan, bahkan juga melalui ministry ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memakai rekan-rekan di ministry ini, Contoh Haryono bersama rekan-rekan yang lain, pengurusnya, dan bahkan juga para yang bekerja di dalam ministry ini. Biarlah semuanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk semakin memperlengkapi baik kami, para hamba-hamba Tuhan, baik kami juga jemaat, supaya semakin kami mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan untuk materi yang sudah disampaikan, biarlah kami bisa hidupi, kami bisa semakin mengerti dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu juga Tuhan bisa memakai setiap rekan-rekan yang ada di ministry ini. Biarlah Tuhan memakai GWC, Tuhan memakai hamba-Mu Bapak Pendeta Fernando Sibarani, serta setiap kami yang sudah mengikuti seminar malam hari ini. Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pelayanan kami hanya ke dalam tangan kuasa. Amin. Amin.